Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kalimat isim dilihat dari segi jumlahnya. Isim dilihat dari segi jumlahnya ada 3. Ada yang disebut dengan isim mufrad, kemudian ada yang disebut dengan isim tasniyah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan isim jamak. Mufrad artinya 1. Kemudian tasniyah artinya 2 dan jamak artinya banyak. Mari kita bahas satu persatu. Isim mufrad adalah setiap kalimat isim yang mengandung makna 1. Kita ambil contoh seperti lafaz daftarun, buku. Yang dimaksud dengan buku di sini jumlahnya adalah 1. Jadi daftarun maknanya adalah 1 buku. Kemudian kitabun, kitab, 1 kitab. Kemudian kolamun, pena, artinya 1 pena. Jadi setiap kalimat isim yang mengandung makna 1 atau yang memiliki makna 1 termasuk isim mufrad. Selanjutnya, i'rab daripada isim mufrad. Isim mufrad ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Kita ambil contoh seperti lafaz jaa zaidun. Lafaz zaid i'rabnya adalah rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan dhammah yaitu zaidun. Kenapa? Karena setiap isim mufrad yang dalam keadaan rofa, tanda rofanya wajib dengan menggunakan dhammah, tidak menggunakan tanda yang lain. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, maka isim mufrad ini tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Kita ambil contoh seperti ro'aitu zaidan. Lafaz zaidan di sini berkedudukan sebagai maf'ul dan maf'ul hukumnya wajib nasab. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan fathah, dan yang terakhir ketika dia dalam keadaan jer maka tanda jernya dengan menggunakan kasroh, tidak menggunakan yang lainnya. Kita ambil contoh seperti li zaidin. Lafaz zaid di sini dalam keadaan jer karena kemasukan huruf jer li. Tanda jernya harus menggunakan kasroh, tidak boleh menggunakan yang lain. Selanjutnya adalah isim tasniyah. Tasniyah adalah setiap kalimat isim yang mengandung makna 2. Rumus daripada isim tasniyah adalah isim mufrad ditambah dengan ani atau aini. Jadi pada isim tasniyah bentuknya adalah isim mufrad ditambah dengan ani atau aini. Kita ambil contoh dari lafaz zaid. Maka ketika sudah dibentuk isim tasniyah, maka akan menjadi zaidun ditambah dengan ani menjadi zaidani. Kemudian ketika ditambah dengan aini akan menjadi zaidaini. Ini adalah bentuk dari isim tasniyah. Kita bisa membuat isim tasniyah ini dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti kitabun, ketika ditambah dengan ani menjadi kitabani, kemudian ketika ditambah dengan aini menjadi kitabaini. Qolamun, qolamani, qolamaini. Masjidun, masjidani, masjidaini, dan lain sebagainya. I'rab dari isim tasniyah ketika dalam keadaan rofa,
maka tanda rofaknya dengan menggunakan alif. Kita ambil contoh seperti lafaz Ja'a Zaidani. Lafaz Zaidani dalam keadaan rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan alif. Dani. Tidak menggunakan tanda rofa yang lain. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan menggunakan ya. Kita ambil contoh seperti lafaz Ro'aitu Zaidaini. Lafaz Zaidaini ini berkedudukan sebagai maf'ul bih atau sasaran daripada lafaz ro'aitu. Maf'ul bih hukumnya wajib nasab. Tanda nasabnya di sini menggunakan ya. Karena ini adalah isim tasniyah, tanda nasabnya tidak menggunakan yang lain selain menggunakan ya. Dan yang terakhir, ketika dalam keadaan jer, juga tanda jernya menggunakan ya. Kita ambil contoh seperti min zaidaini. Lafaz zaidaini ini dalam keadaan jer karena kemasukan huruf jer min. Tanda jernya di sini menggunakan ya sama dengan ketika dalam keadaan nasab. Jadi ini adalah i'rab dari isim tasniyah.